Welcome back guys, balik lagi nih bersama gue Babang Doncuan. Kali ini kita kelanjutan episode yang kemarin, dimana di episode 7 dan 8 ini tentunya akan membuat kita semakin penasaran dan tentunya semakin geram dengan lakon-lakon yang ada di film ini. Biar tak makin membosankan, mending langsung saja siapkan bantal pusikan rebahan sedulah kopi Anda dan selamat menonton. Now is Nowhere. Scene berawal dengan diperlihatkannya bagaimana kondisi di Casterly Rock, surat panggilan dari Jaime yang memberitahukan bahwa Ned mengundang Tywin Lannister, ayahnya, untuk datang. Ayahnya diundang ke pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang kejahatan yang telah diperbuat oleh Gregor saat di King's Landing. Tywin merasa sangat kesal datangnya surat itu, ditambah lagi kabar penyerangan yang dilakukan oleh Jaime anaknya terhadap Ned yang dianggapnya sebagai tindakan yang amat bodoh. Jaime juga memberitahu kalau Ned yang sebelumnya telah mencuri Tyrion. Jaime menjelaskan kepada ayahnya bahwa saat pertarungan berlangsung, seorang prajurit yang melumpuhkan Ned hingga tak berdaya. Karena itu Jaime merasa pertarungan itu tidak adil, karena itu pun Tywin tak mau bermain-main lagi. Ayahnya sekarang memberi Jaime sejumlah 30.000 prajurit untuk membawa kembali Tyrion. Karena apabila Tyrion tidak segera diselamatkan, maka akan berdampak buruk bagi nama besar mereka. Bagi Lannister, nama klan adalah nomor 1. Memang nanti kita akan mati dan menyatu dengan tanah, namun nama keluarga harus tetap dijaga agar dikenang selama-lamanya, ucap Tywin Lannister. When you hear them whispering Kingslayer. Bersamaan dengan ini juga, Tywin juga memiliki sebuah ide gila. Karena dengan kekuatan yang dimiliki Jaime, tidak sepantasnya ia hanya menjadi pelayan seorang raja. Mereka sebenarnya bisa mendirikan dinasti yang hebat dan semua itu tergantung dengan usaha. Maka dari itu Tywin meminta Jaime untuk menjadi apa yang seharusnya bisa terjadi. Bukan besok atau tahun depan, tapi waktunya adalah sekarang. Sementara di sisi lain sekarang kita melihat Ned yang memanggil Cersei untuk datang menemuinya. Cersei mengira Ned memanggilnya untuk berpamitan sebelum kembali pulang ke Winterfell. Namun ternyata tidak, justru di sana Ned mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui kebenaran tentang kematian Jon Arryn. Ia juga mengetahui bahwa Bran melihat Cersei dan Jaime yang sedang asmelahoy saat mereka berada di Winterfell. Cersei pun beralasan itu semua dilakukannya demi menjaga garis keturunan dan keagungan klan Lannister. Lagian Cersei juga tahu bahwa Robert hanya mencintai Lyanna, adiknya Ned, bukanlah dirinya. Ned tak memperdulikan hal itu, ia hanya menyuruh Cersei untuk segera pergi meninggalkan King's Landing karena setelah Robert kembali dari hutan, ia akan memberitahu semua faktanya. Scene berpindah ke Master Luwin yang sedang menanyai seorang gadis primitif yang tertangkap sebelumnya. Ia menanyakan mengapa ia bisa sampai di sini. Gadis itu pun menjelaskan bahwa sebelum ia tertangkap, awalnya ia dan rombongannya berniat pergi menjauhi wilayah selatan karena takut akan keberadaan dari White Walker. Luwin pun mengatakan bahwa makhluk itu telah punah semenjak ribuan tahun yang lalu, sementara gadis itu sangat yakin bahwa White Walker tidak punah melainkan hanya tertidur dan saat ini mereka telah terbangun. Berpindah ke markas Night Watch, ternyata Jon Snow dan Sam masih seling setia menjaga tembok raksasa The Wall hingga mereka menyadari akan kedatangan seekor kuda tanpa penunggang. Melihat hal itu, Sam pun segera pergi mencari bantuan dan Jon Snow segera turun untuk memastikan keadaan apakah aman terkendali. Setelah diselidiki, ternyata kuda itu adalah kuda milik Paman Benjen. Scene kembali lagi ke King's Landing. Ned yang mendengar kabar bahwa King Robert yang telah kembali, dia pun segera menghampirinya. Namun ternyata King Robert terluka cukup parah akibat serangan dari babi liar. Mendengar hal itu, Ned segera bergegas ke sana dan melihat Robert yang telah terbaring lemah. Robert pun menyambut kedatangan Ned dengan mengatakan bahwa ia telah mencium bau-bau kematian. Robert juga berpesan kalau ia ingin dimakamkan dengan sebaik mungkin layaknya raja yang hebat, walaupun aku mati gara-gara bagong liar.
Bersamaan dengan itu juga Robert meminta agar Cersei bersama yang lainnya untuk pergi meninggalkan ruangan karena ada suatu hal yang akan disampaikan kepada Ned. Benar saja, Robert mulai menyuruhnya untuk mengambil sebuah kertas dan menulis semua apa yang diucapkannya. Ternyata Robert membuat surat yang menyatakan bahwa Ned akan mendapatkan kekuasaan penuh di pemerintahan untuk menggantikannya sampai umur Joffrey yang dirasa cukup untuk memimpin. Tak lupa ia juga berpesan agar Ned merawat Joffrey dan mengajarinya dengan baik agar bisa menjadi sosok yang lebih baik dari dirinya. Serta Robert juga meminta Ned untuk membatalkan penyerangan Daenerys yang telah ia perintahkan sebelumnya. Setelah pertemuan itu, Ned segera keluar untuk menemui Varys yang memberitahu bahwa Robert meminta untuk melupakan masalah Daenerys dan membiarkannya untuk tetap hidup. Varys hanya mengatakan bahwa ia telah terlanjur mengutus seseorang untuk hal itu. Langsung berpindah ke kaum Dothraki, ternyata dugaan Robert memang benar. Saat kehamilannya, Daenerys mulai merayu Khal Drogo untuk merebut tahta kerajaan. Namun Khal Drogo nampaknya bukan pria yang gila akan kekuasaan, sehingga ia tak terlalu mengindahkan apa permintaan dari istrinya ini. Karena hal itu, Daenerys pun pergi menemui Ser Jorah untuk meminta bantuannya agar bisa merayu Khal Drogo agar dapat kembali merebut tahta di Seven Kingdom. Mendengar hal itu, Ser Jorah pun menyuruh untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu saat Ser Jorah yang akan pergi mengambil sebuah surat dinas tertarik kepada seorang penjual anggur yang begitu lihai menawarkan dagangannya. Daenerys pun datang untuk mencicipi anggur-anggur yang tersedia. Pria itu menawarkan kepada Daenerys sebuah tong istimewa untuknya. Justru hal itu membuat Ser Jorah menjadi curiga terhadap pria tersebut. Ser Jorah yang curiga itu pun menyuruh penjual itu untuk meminum anggur tersebut. Ternyata memang benar, penjual tersebut tiba-tiba saja kabur begitu saja. Kembali lagi di The Wall, setelah melalui proses latihan yang cukup panjang, sang komander yang sebagai pemimpin Night Watch mulai membagi mereka ke tugas masing-masing. Jon Snow sungguh tidak sabar menjadi Rangers karena ia harus segera mencari paman Benjen yang sedang di luar sana. Namun di saat Komander Mormont membagi kelompok, Jon Snow malah terkejut bahwa ia ditetapkan sebagai pelayan, bukan menjaga hutan seperti yang diharapkan sebelumnya. Ini tentunya sangat berat, namun bagaimana lagi, Jon Snow sekarang harus mematuhi keputusan yang telah dibuat. Di saat pembagian tugas, Jon Snow diberitahu bahwa ia akan menjadi pelayan pribadi Mormont sendiri. Mendengar hal itu, Jon Snow tentunya jadi semakin kesal. Apakah orang seperti itu akan mengambilkan pakaian untuk Mormont dan memandikannya? Jon Snow yang tak dapat menerima hal itu pun berniat pergi dari sana. Akan tetapi, Sam berusaha untuk menenangkannya. Sam mengatakan bahwa Jon Snow tidak menyadari karena dengan diangkatnya ia sebagai pelayan pribadi, tentunya akan mendapatkan pengalaman pergi ke banyak tempat dan mengetahui banyak hal. Siapa sangka ucapan Sam yang selalu membuat Jon pun tersenyum. Singkat cerita, dengan diangkatnya Ned sebagai seorang penanggung jawab kerajaan, bersamaan juga dengan Renly yang memintanya untuk segera memisahkan Cersei dan Joffrey, karena seperti yang kita ketahui bahwa Cersei bukanlah orang yang baik. Ned menyuruh Renly untuk tetap tenang. Ia juga memberitahu bahwa ia berencana untuk menyerahkan tahta ini kepada seseorang yang bernama Stannis Baratheon. Renly pun mengatakan bahwa keputusan Ned ini akan menimbulkan peperangan. Namun Ned tetap teguh pada keputusannya tersebut. Setelah itu, Ned mulai membuat pesannya akan dikirimkan kepada Stannis. Ternyata Stannis ini adalah adik kandung dari King Robert Baratheon. Diketahui ia sekarang tinggal di sebuah tempat bernama Batu Naga. Sebelumnya prajurit itu berangkat dan menegaskan agar memberikan pesan ini kepada Stannis secara langsung. Tetapi di saat Baelys datang, Ned langsung mengatakan bahwa Joffrey adalah anak haram dari Cersei dan Jaime. Maka dari itu, apabila Robert telah wafat, ia akan menyerahkan hal itu kepada pewaris tahta yang sah menurut keluarganya. Baelys juga mengingatkan kepada Ned bahwa dengan kedudukan Ned saat ini, ia bisa saja menguasai tahta dengan berdamai dengan Lannister dan menikahkan Joffrey dengan Sansa. Lalu dengan itu Ned akan berhasil menguasai kerajaan bersama. Tentunya Ned menolak tegas hal itu, karena menurut silsilah dari keluargalah yang berhak untuk menduduki tahta. Begitu pula dengan dendam Ned terhadap keluarga lain Lannister yang berusaha membunuh putranya.
Tentu hal itu tidak akan ia lupakan begitu saja. Ned juga meminta Baelish untuk menyiapkan jubah emas untuk menghadapi pertempuran yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Scene beralih lagi ke The Wall. Jon Snow dan Sam terlihat menuju ke sebuah batu. Di tempat inilah dia akan mengucap sumpah sebagai anggota Nightwatch. Tiba-tiba direwolf Jon Snow datang membawa sepotong ceker orang di sana. Sekarang berpindah ke Dothraki. Berlanjut ke kejadian tertangkapnya penjual anggur tadi, Khal Drogo pun datang memastikan keadaan Daenerys sekarang apakah baik-baik saja. Tak lupa juga kalau Khal Drogo juga berterima kasih pada Ser Jorah atas apa yang telah dilakukannya. Dengan kejadian itu Khal Drogo merasa sangat terhina. Di hadapan kaum Dothraki ia bersumpah akan merebut tahta Seven Kingdom sebagai hadiah dari kelahiran calon putranya. Khal Drogo sangat bersungguh-sungguh saat ini. Ia tak mau membuang waktunya begitu saja dan langsung saja pada saat itu juga ia memulai perjalanan. Scene kembali lagi ke King's Landing. Kabar dari kematian King Robert sekarang telah tersebar ke seantero istana. Bersamaan juga Ned pun dipanggil untuk segera menghadap Joffrey dan Cersei yang ternyata telah mengklaim kekuasaan kerajaan sekarang. Mengetahui hal itu, Ned segera menunjukkan surat dari King Robert dan memberikannya kepada petinggi untuk segera membacakannya. Sesuai dugaan, Cersei langsung menolak keras dan akan keberadaan surat itu, padahal surat itu adalah surat resmi langsung dari perintah King Robert sebelumnya. Malahan Cersei segera memerintahkan pasukan untuk menangkap Ned. Ruangan itu pun berubah menjadi panas dengan amarah yang mengembara hingga tiba-tiba Lord Baelish ini ternyata memang ada niat jahat sebelumnya. Ya, dia seorang pengkhianat. I did warn you not to trust me. Selanjutnya, Scene menampilkan para prajurit Lannister yang benar-benar kelas kepala. Mereka memburu dan membunuh orang secara membabi buta terhadap semua yang bersangkutan dengan Ned Stark. Di Winterfell pun bahkan prajurit Lannister juga datang untuk menjemput Arya yang tengah serius mengasah bakatnya. Arya tentunya menolak hal itu sedangkan para prajurit terkesan memaksa. Sebagai guru yang baik, Syrio tentunya tak tinggal diam begitu saja dan menghadang prajurit-prajurit tersebut dengan pedang kayu miliknya. Merasa posisinya terdesak, Syrio pun menyuruh Arya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Arya sangat ketakutan, namun di saat ia melintasi kandang kuda, tanpa sengaja ia melihat lemarinya yang telah hancur berantakan di sana. Arya pun segera mengambil pedang yang ia simpan sebelumnya, namun tanpa diduga, pada momen inilah Arya membunuh untuk pertama kalinya. Sementara itu, Varys datang menemui Ned untuk memberinya sebotol air pelepas dahaga, agar Ned tetap bertahan. Saat di sana, ia juga memberitahu bahwa semua anggota Ned telah terbunuh. Ned sangat khawatir dengan keadaan putri-putrinya sekarang. Selain itu, Varys juga memberitahu bahwa Sansa kini dalam keadaan aman dan Arya berhasil melarikan diri. Akhirnya Ned sedikit bernapas lega akan hal itu. Ned juga berpikir bahwa Cersei tak akan membunuhnya sekarang. Hal itu karena Catelyn yang masih menahan Tyrion. Tetapi dugaannya salah. Ternyata Varys juga mendengar kabar bahwa Tyrion sudah dilepaskan. Beralih ke The Wall, dengan ditemukannya dua anggota Nightwatch yang tewas, Jon Snow khawatir atas keadaan paman Benjen. Bersamaan dengan itu juga, Mormont dipanggil ketua Nightwatch dikarenakan adanya surat yang datang dari King's Landing. Atas datangnya surat itu, Mormont juga memberitahu King Robert yang telah tewas. Bersamaan juga dengan kabar Ned Stark yang menjadi tahanan atas tuduhan pengkhianatan kerajaan. Mengetahui hal itu, Jon Snow pun sangat khawatir dengan keadaan Sansa dan Arya, bahkan ia juga berniat untuk berencana agar menyusul mereka. Beralih ke King's Landing. Dengan kejadian itu, Cersei pun memberitahu Sansa kalau pernikahannya dengan Joffrey akan digagalkan. Sansa terus memohon dan berusaha meyakinkan Cersei bahwa ia sangat mencintai Joffrey. Mendengar hal itu, Cersei pun memintanya untuk mengirim surat ke Winterfell agar Robb mau tunduk atas kekuasaan Raja baru Joffrey. Dengan berat hati, Sansa menuruti permintaan biadab tersebut. Singkat cerita, surat pun seakan telah tiba di Winterfell. Robb sangat terkejut melihat isi surat itu. Apakah ini benar-benar Sansa? Mengetahui ayahnya ditahan, Robb juga tak mau berdiam diri begitu saja. Ia akan datang dan meminta Luwin untuk segera menghubungi semua pemimpin pasukan yang ada.
Begitu juga di Valley, terlihat Catelyn yang datang menemui Lisa dan membawa sebuah surat. Catelyn meminta Lisa untuk membantu melakukan perlawanan karena mau bagaimanapun Ned sendiri adalah kakak iparnya. Terlebih karena Lannister lah yang juga telah membunuh suaminya. Namun Lisa sedikit berat hati akan hal itu karena ia khawatir dengan keselamatan Robin. Sementara itu Tyrion dan Baron yang tengah beristirahat tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan manusia-manusia bukit yang berniat jahat kepada mereka. Salah satu manusia bukit itu pun datang memperkenalkan diri. Walau dengan perawakan yang kurang mumpuni, Tyrion tak gentar sedikit pun di sana. Seperti biasa, Tyrion menawarkan jurus andalannya dengan menawarkan kemewahan untuk bertahan hidup. Awalnya manusia-manusia bukit itu tak tertarik sedikit pun. Namun Tyrion tidaklah bodoh dan menawarkan suatu hal yang lebih menggoda. Di sana ia tahu bahwa manusia bukit sangat tidak menyukai kerajaan Vale, maka dari itu Tyrion mengajak mereka untuk bekerja sama. Berpindah ke The Wall, pada malam harinya yang dingin dan sunyi, direwolf milik Jon Snow seperti merasakan seperti ada sesuatu. Dengan itu juga Johnson pun terus mengikuti direwolf miliknya, hingga sampailah mereka di kamar Mormon sang komander. Ia pun mulai mencoba memasuki ruangan itu secara perlahan, tetapi tiba-tiba mayat yang ditemukan sebelumnya tadi kini telah bangkit seperti zombie. Apakah ini yang dinamakan White Walker? Jon Snow berusaha membunuh makhluk tersebut yang seakan tak memiliki rasa sakit. Pada saat Mormon datang, Jon Snow pun segera merebut lampu penerang untuk membakar makhluk tersebut hidup-hidup. Hidup apa mati ya? Gak tau lah. Singkat cerita, kini kaum Dothraki memulai penjarahan dan membantai semua penduduk yang dilewatinya. Pria-pria Dothraki itu membantai dengan sangat brutal tanpa belas kasihan sedikit pun. Daenerys yang melihat hal itu pun merasa iba dan meminta Ser Jorah untuk menghentikan mereka. Setelah itu Daenerys pun mengajak mereka untuk menemui Khal Drogo. Daenerys mengajukan sebuah permintaan dan Khal Drogo pun langsung menurutinya. Dia terus meminta Khal Drogo untuk menghentikan penyiksaan ini hingga memuat salah satu pria di sana menentang keputusan itu dan sempat mengacungkan pedangnya terhadap Khal Drogo. Sontak saja itu membuat Khal Drogo jadi sangat marah di hadapan Daenerys dan membuang senjatanya. Khal Drogo melawan pria itu dengan tangan kosong saja. Setelah Khal Drogo membunuh pria itu, Daenerys pun datang menghampirinya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Singkat cerita, Robb dan pasukannya pun telah selesai mendirikan tenda dan mulai merancang penyerangan di sana. Hingga datang Catelyn yang tentu membuat mereka terkejut. Catelyn pun meminta waktu untuk berbincang dengan Robb secara empat mata. Pada momen itu juga Catelyn mengatakan bahwa Robb yang dulu menangis di pangkuannya kini telah memimpin pasukan untuk berperang. Setelah mengetahui jumlah pasukan yang dipimpinnya, Catelyn meminta Robb agar bisa memenangkan pertempuran ini karena jika pasukan Robb kalah dalam pertempuran ini, maka kaum Stark akan benar-benar tamat dan punah. Kini Tyrion yang telah tiba di Casterly Rock telah bertemu dengan ayahnya. Ia mulai memperkenalkan teman-teman barunya di sana. Nah, tak lupa juga ia juga berterima kasih karena menghargai nyawanya dengan pasukan sebesar ini. Twain pun menegaskan bahwa ini semua demi nama baik keluarga Lannister. Di sana ia juga memberitahu Tyrion bahwa Robert telah tewas, bersamaan juga Ned ditahan dan Joffrey telah menduduki tahta. Dan tentu saja itu membuatnya menjadi sangat terkejut. Hingga tiba-tiba prajurit pengawas pun datang dan melaporkan bahwa pasukan Winterfell telah terdeteksi keberadaannya. Dengan itu, Twain pun segera meminta anggotanya untuk bersiaga dan juga meminta anggotanya untuk memberitahu Jaime akan perang ini. Tak lupa Tyrion yang juga mengajak manusia-manusia bukit untuk perang bersamanya jika menginginkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Tyrion. Beralih ke Robb ketika sedang menyusun rencana penyerangan, tiba-tiba saja dikagetkan dengan tertangkapnya seorang pria yang tak lain adalah pengintai dari Lannister. Robb pun memastikan beberapa pasukan yang telah berhasil dihitungnya. Dengan itu juga Robb memintanya kembali ke Casterly Rock dan mengirimkan pesan untuk klan Lannister. Sementara itu setelah Joffrey menduduki tahta, terlihat Cersei yang mengendalikan semuanya.
Cersei juga mulai mengganti semua struktur kerajaan dan diisi oleh orang-orang yang setia kepadanya. Bahkan Lord Barristan yang telah banyak berjasa untuk kerajaan juga disuruh pensiun secara paksa di sana. Barristan pun sangat terkejut akan hal itu, namun mau bagaimana lagi, keputusan telah dibuat itu adalah mutlak, hingga dengan terpaksa ia harus segera angkat kaki dari sana. Pada momen itu Sansa juga memohon kepada Joffrey untuk mengampuni perbuatan ayahnya. Joffrey sebenarnya merasa iba melihat Sansa yang begitu bersedih, namun ayahnya tetaplah pengkhianat baginya. Maka Joffrey pun mengatakan jika Ned mau mengakui kepemimpinannya, maka ia akan mengampuni pria tersebut. Tak terasa nih guys, sudah hampir di penghujung season 1. Tinggal 2 episode lagi dan tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tonton sampai kelar, jangan setengah-setengah guys. Oke.